Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagi kalian dan teman-teman yang sedang menonton saya, selamat siang semua. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya yang cantik ini. Perkenalkan, nama saya Tasya Safira Asari dengan NIM 201710201020. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Jember. Semoga kalian yang telah menonton video ini selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi keberkahan dalam segala hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu erosi. Teman-teman semuanya kan sudah tahu ya, erosi itu seperti apa yang udah dijelaskan oleh guru-guru kalian dari SD sampai SMA. SD sampai SMA itu erosi itu sudah di luar kepala gitu loh. Apa itu erosi, terus nanti penyebabnya itu gimana, nanti bahayanya itu gimana, itu kan sudah mengerti ya. Mungkin di sini saya akan mengingatkan kembali lagi teman-teman sekalian tentang erosi itu apa. Lalu di sini saya mempunyai gambar erosi itu seperti apa. Di sini erosi itu digambarkan seperti tanah longsor di gambar ini yang menyebabkan pengikisan tanah. Tanahnya tuh lalu pengikisan tanah oleh air hujan, lalu jatuh ke bawah seperti itu tanahnya, jatuh ke bawah dan menimpa seperti di gambar ini tuh menimpa rumah-rumah lalu yang menjadi penyebab bahayanya itu yaitu bahaya erosi ini adalah menyebabkan korban jiwa ya, lebih tepatnya menyebabkan kerusakan material juga, material bangunan. Di sini yang jadi topik utama headline kita itu adalah tingkat bahaya erosi. Kalian sudah tahu bukan tingkat bahaya erosi itu sebenarnya apa gitu? Sudah tahu bukan? Tingkat bahaya erosi itu sederhananya itu seperti model penelitian untuk meneliti suatu bahaya erosi yang berada di suatu daerah. Untuk metode tingkat bahaya erosi yang saya dan teman-teman gunakan atau pada matkul konservasi tanah dan air ini menggunakan metode Russell. Lalu metode Russell ini terdiri dari perkalian antara A adalah itu erosinya atau tingkat erosi. A sama dengan R kali K kali LS kali CP. R itu adalah erosivitas hujan, K itu erodibilitas hujan, dan LS itu panjang dan kemiringan lereng. CP itu adalah hasil dari perkalian antara C dan P. C itu adalah faktor perolehan tanaman dan P itu faktor konservasi tanahnya. Faktor konservasi tanahnya. Bisa dimulai dari daerah lokasi penelitian saya, yaitu berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Seperti ini contohnya ada di layar di Desa Banjarsari. Seperti ini contohnya di peta layoutnya, di peta ArcGIS. Saya mengambil data di Desa Banjarsari. Saya dan teman-teman kebagian di Desa Banjarsari. Untuk Desa Banjarsari ini lahan kopinya lumayan banyak, bukan berarti banyak. Sebenarnya sedikit, tapi masih ada
lahan kopi, tapi kebanyakan pada tahun sekarang, udah tahun 2022 ini, lahan kopi itu dialihfungsikan menjadi lahan-lahan tanaman lain seperti tebu, lalu sengon, lalu ada jati, dan kebanyakan sih perkebunannya tuh jadi tebu gitu, bukan kopi. Jadi cuma di daerah Banjarsari yang ada di atas yang ada lahan kopinya, di daerah Banjarsari yang ada di pinggir-pinggir jalan, hanya seperti itu sih. Oke, selanjutnya kita beralih ke faktor tingkat bayar erosi itu sendiri ya. Tingkat bayar erosi ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu A sama dengan R kali K kali LS kali C CP. R ini adalah erosivitas hujan, yang mana erosivitas hujan ini adalah faktor penting dari erosi. Faktor penting dari erosi yang menyebabkan tanah itu terkikis karena air hujan, seperti itu. Nilai R ini bisa dilihat, faktor R ini bisa dilihat di peta layout ini. Di peta layout ada 6 stasiun hujan di Desa Banjarsari, yaitu ada Darungan, ada Tugusari, ada stasiun hujan Kicingan atau Tisno Gambar, ada Dam Makam, ada Dam Pono, dan ada Dam Kelatakan. Mengapa peta layout ini kecil petanya? Karena agar stasiun hujan, ke-6 stasiun hujan ini terlihat, karena pada stasiun hujan ini daerah Banjarsari itu sebenarnya tidak memiliki stasiun hujan yang berada di dalam desanya tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa stasiun hujan 6 ini mengelilingi Desa Banjarsari, bukan berada di dalam desanya, seperti itu. Lalu ada faktor K. Faktor K adalah erodibilitas tanah, nilainya sama, yaitu 0,18. Bisa dilihat di peta layout di kiri saya atau kanan saya ya nanti ya. Itu adalah 6 lahan ya, di dalam peta Banjarsari itu ada 6 lahan. Ada faktor K, yaitu erodibilitas tanah, seperti itu contohnya. Nah, faktor K dan faktor R ini petanya itu mengolah datanya menggunakan Excel, dan menggunakan Excel untuk merekap datanya, lalu dipindah ke ArcGIS. Faktor R itu menggunakan interpolasi, dan faktor K itu menggunakan extract by mesh. Untuk selanjutnya faktor LS adalah panjang dan kemiringan lereng. Kembali lagi pada Excel nanti. Faktor LS itu adalah faktor panjang dan kemiringan lereng. Panjang lereng itu mengukurnya pada lahan itu menggunakan roll meter, dan kemiringan lerengnya menggunakan alat yang bernama Abney level. Abney level. Lalu terbentuknya LS dan CP. CP ini faktor perolahan tanaman, C. Dan P itu faktor konservasi. Nanti akan ada tabelnya, CP. Lalu untuk selanjutnya terbentuklah nilai A. Faktor A itu adalah tingkat bahaya erosi itu sendiri ya. Faktor A didapat dari perkalian antara R, K, LS, dan CP. Nah, nilainya udah ada pada tabel. Nanti ada tabelnya, yaitu seperti itu. Dan karena nilai CP ini relatif kecil, maka nilai A-nya itu menjadi kecil, karena faktor
CP itu juga berperan penting sih, seperti halnya itu perolahan tanamannya, jadi jenis kondisi lapangnya itu seperti apa, dan CP itu mempengaruhi semuanya. LS-nya juga mempengaruhi, jadi nilai A itu tergantung mereka semua gitu, faktor mereka semua. Jadi kesimpulannya, Desa Banjarsari ini mempunyai tingkat bahaya erosi yaitu pada kelas 1, yaitu sangat ringan karena nilai yang didapat itu relatif kecil, atau kelas 1 itu adalah 0 sampai 15 ton HA per tahun. TBE itu ada 5 kelas, yaitu ada sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Untuk Desa Banjarsari ini tergolong sangat ringan ya, alhamdulillah sangat ringan. Alhamdulillah sangat ringan. Mohon maaf saya random sekali ya. Nah, oke. Kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan membahas kendala saya dan teman-teman di lapang. Nanti akan saya tampilkan lahan-lahan yang saya kunjungi. Oke. Kendala yang pertama yaitu curah hujan. Curah hujan di Kabupaten Jember pada bulan September sampai Oktober itu sangat buruk ya, bukan buruk sih sebenarnya, sangat labil seperti dia, yang kadang labil oleh perasaan saya. Sorry ya, astagfirullahaladzim. Ya itu dah labil, kadang panas, terik gitu, lalu hujan, panas lagi, hujan lagi. Jadi kami tuh bingung gitu loh. Kendala kami tuh adalah cuaca gitu kan ya, cuaca gitu. Jadi kendala pertama itu curah hujan yang tidak menentu, seperti dia yang tidak menentu. Yang kedua itu kendala waktunya. Lalu yang kendala yang ketiga itu adalah alat yang untuk dipakai, yaitu seperti roll meter dan apni level. Kelas kami itu pada minggu-minggu ketiga itu hanya kebagian dua apni level yang bisa. Roll meter tuh cuma satu yang bisa, yang lainnya itu sudah rusak karena nggak tahu kenapa. Jadi kelas kami tuh kebagian roll meter dan apni level lengkap itu pada minggu-minggu terakhir pengambilan data, dan itu sangat disayangkan sekali ya. Untuk minggu-minggu terakhir itu sangat-sangat disayangkan sekali karena mepet untuk deadline ini gitu kan ya. Itu adalah 3 kendala besar yang kami alami. Oke, di sini ada foto-foto dokumentasi dari satu kelas. Ini satu kelas yang sangat saya cintai, kelas C, dan ini selanjutnya ada kelompok saya bersama dengan asisten penanggung jawab kelas C yang sudah sangat banyak membantu sekali kelas C dalam matkul ini, dan CP ini sangat sekali membantu kelas C, terbantu sekali, terima kasih. Dan yang selanjutnya ada kelompok saya, yaitu ada Zikrul, Cahyo, dan Dea, dan saya sendiri. Terus ada juga foto kami bertiga seperti itu. Baik kurang lebihnya seperti ini penjelasan dari saya tentang tingkat bahaya erosi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan-ucapan yang menyakiti hati Anda semua yang menonton. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Tasya Safira Sari. Bye.